Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa. Saya dari Prodi D3 Kebidanan dan saya sendiri mahasiswa dari Universitas Respati Yogyakarta. Nah, dengan adanya saya di sini untuk memenuhi tugas dari pengampu saya, yaitu Ibu Ian Rosalia Pradita Putri SSTM Kes. Oke. Dengan adanya saya di sini, saya akan menjelaskan dan mempraktekkan mengenai peraturan posisi bodi mekanik. Dan tujuan dari posisi yang akan saya jelaskan nanti, yaitu tujuannya dapat mempertahankan jalan napas dan dapat juga meningkatkan sirkulasi peredaran darah dan dapat memberikan rasa aman dan nyaman pada pasien. Dan juga dapat memberikan atau membantu pada saat pemasangan kateter atau pemberian obat. Langsung saja ya. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, saya akan menyebutkan dulu nih apa saja yang akan saya jelaskan nanti. Yang pertama ada posisi supinasi, yang kedua ada posisi Trendelenburg, dan yang ketiga ada posisi semi-Fowler, Fowler dan high Fowler, dan yang kelima ada posisi yang keempat ada posisi orthepney, dan yang kelima ada posisi lateral atau set laying, dan yang keenam ada posisi Sims, dan yang ketujuh ada posisi dorsal recumbent, dan yang kedelapan ada posisi Canicis atau Canicis, dan yang terakhir ada posisi lithotomy. Oke, langsung ke posisi yang pertama. Posisi yang pertama adalah posisi supinasi. Nah, posisi supinasi ini dengan pasien berbaring. Nah, seperti ini ya. Lalu pastikan bagian daerah bahu pasien dan kepala pasien itu disangga oleh bantal. Nah, agar dada pasien dapat ekspasi maksimal. Nah, pastikan juga kaki pasien lurus. Oke. Nah, posisi seperti ini biasanya dilakukan pada saat melaksanakan tindakan operasi. Lanjut ke posisi yang kedua. Nah, posisi yang kedua ini posisi Trendelenburg. Nah, posisi Trendelenburg ini dengan meninggikan daerah kaki dibandingkan daerah kepala. Oke, dengan meninggikannya kita dapat menaruh bantal di atas kaki pasien. Permisi ya Ibu, saya letakkan bantal di atas kaki Ibu. Nah, seperti ini. Oke. Lalu tambahin lagi bantalnya. Ya Ibu. Oke, seperti ini. Nah, posisi ini posisi seperti ini tujuannya dapat meningkatkan sirkulasi pada otak sehingga oksigen yang masuk ke otak itu dapat lebih banyak. Nah, biasanya juga posisi seperti ini sering dialami pada pasien akut hipotensi. Selanjutnya ke posisi yang ketiga, yaitu posisi semi-Fowler. Nah, posisi semi-Fowler ini dengan meninggikan daerah punggung ke sudut 15-45 derajat. Oke, dengan meninggikannya kita bisa taruh bantal di atas kepala ibunya. Permisi ya Ibu. Nah, oke, seperti ini. Nah, tujuan posisi ini dapat meningkatkan sirkulasi pernapasan. Dengan posisi seperti ini juga, jadi jalan napasnya itu jadi lebih terbuka. Selanjutnya posisi Fowler. Posisi Fowler dengan meninggikan daerah punggung ke sudut 45 derajat dan kurang dari 90 derajat. Nah, bisa kita tambahin lagi bantalnya. Permisi ya Ibu. Oke, ini. Nah, seperti ini. Nah, posisi ini sendiri dapat memudahkan pada saat pemberian makan pada pasien. Selanjutnya ke posisi head Fowler. Nah, posisi head Fowler ini dengan meninggikan daerah punggung setinggi 90 derajat. Oke, Ibu bisa tegak badannya. Nah, lebih sadar, lebih dekat. Nah, biar seperti itu. Nah, posisi ini sendiri biasanya yang dialami pada pasien yang stroke. Jadi dengan posisi seperti ini dia dapat lebih rileks dan pernapasannya dapat lebih maksimal. Oke, selanjutnya ke posisi orthepney. Langsung saja posisi orthepney. Ibu permisi, saya ambil dulu bantalnya ya.
Oke, dengan meletakkan bantal di atas paha pasien seperti ini. Oke, saya letak lagi. Nah, ibu bisa letakkan tangannya di atas bantal. Bisa letakkan juga kepalanya di atas tangan ibu. Terserah mau ngadep ke kanan atau ke kiri, senyaman ibu. Ibu sudah merasa nyaman atau belum? Belum. Oke, saya tambah lagi bantalnya ya. Nah, isi ibu. Bisa letakkan lagi tangannya di atas. Oke, ibu sudah merasa nyaman? Sudah. Oke. Nah, posisi seperti ini dapat meningkatkan sirkulasi pernapasan. Jadi oksigen yang masuk juga dapat lebih banyak. Nah, dadanya juga dapat ekspasi maksimal. Nah, posisi seperti ini dapat memaksimalkan pernapasan. Oke. Ibu, saya ambil lagi ya bantalnya. Selanjutnya ke posisi lateral atau set laying. Langsung saja. Nah, posisi lateral atau set laying ini dengan posisi lurus dulu ya seperti ini, menekukkan kaki kanan atau kaki kiri. Maaf ya Bu. Nah, seperti ini. Nah, dinaikkan kakinya satu ke atas. Lalu pasien akan kita miringkan ke samping. Jadi izin dulu nih ke pasiennya. Ibu, hitungan ketiga saya akan memiringkan itu ke samping. 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Nah, lalu taruh bantal atau letakkan bantal di bagian punggung pasien. Nah, seperti ini. Nah, supaya dapat menjaga daerah punggung pasien. Nah, lalu letakkan bantal lagi di bagian kaki pasien atau di bagian lutut pasien. Permisi ya Ibu. Seperti ini. Oke, seperti dulu. Oke, seperti ini. Nah, ini juga bertujuan agar pasien tidak mengalami tekanan pada daerah lutut dan mata kakinya atau tumitnya. Oke, lalu letakkan bantal lagi di bagian tangan pasien. Maaf ya Ibu, saya letakkan bantalnya. Nah, seperti ini. Maaf ya, bantalnya ini apa adanya, jadi ya kayak gitu deh. Nah, seperti ini ya. Nah, posisi seperti ini biasanya dialami pada pasien yang cerah baring lama. Nah, posisi seperti ini juga dapat pada pasien yang menyusui. Jadi kalau ibunya mau menyusui, bantal yang ini dapat kita lepas. Nah, lepas seperti ini. Oke. Lepas dulu ya. Bu, maaf saya ambil dulu bantalnya. Oke, Ibu bisa baring semula. Oke, selanjutnya ke posisi dorsal recumbent. Nah, langsung saja ya. Posisi dorsal recumbent ini dengan pasien berbaring dulu seperti ini. Nah, Bapak bisa ditekuk di bagian lututnya, dua-dua kakinya ya Pak. Nah, seperti ini. Oke, cakep. Nah, lalu buka sedikit selangkangan. Oke, seperti ini. Nah, posisi seperti ini sendiri itu dapat membantu pada saat pemasangan kateter. Yang jelasnya pada pasien perempuan ya. Nah, seperti ini. Dan dapat juga membantu pemberian obat melalui vagina dan anus. Oke, lanjut ke posisi Kenichis. Nah, posisi Kenichis ini Bapak bisa menungging menghadap ke sana. Nah, oke. Nah, dengan seperti ini dan pastikan dada pasien menempel ke bawah. Bapak bisa ditempel dadanya ke bawah. Nah, ya seperti ini. Oke. Kakinya bisa lebih santai. Dari relax. Oke. Nah, seperti ini. Nah, posisi seperti ini bertujuan agar dapat membantu memberikan obat pada daerah rektum. Oke. Bapak bisa ke posisi semula. Oke, selanjutnya ke posisi yang terakhir ya ini guys. Nah, posisi yang terakhir ini yaitu posisi litotomi. Oke, langsung saja. Posisi litotomi dengan menekukkan di daerah lutut atau menaikkan kedua kaki ke atas. Bapak bisa ditekuk lututnya dua-duanya ya. Nah, seperti itu. Bapak bisa dipegang di bagian siku lututnya. Nah, iya, benar. Nah, seperti ini. Lalu dibuka sedikit selangkangannya. Cakep. Nah, seperti ini ya guys. Nah, posisi ini sendiri itu biasanya dilakukan pada saat persalinan.
khususnya yang jelasnya untuk para betina ya, bukan para jantan. Oke, Bapak bisa ke posisi semula. Nah. Oke guys, sekian penjelasan mengenai peraturan posisi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, karena manusia nggak luput dari dosa ya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.